Berdiri. Bersalam. Selamat pagi, Pak. Asana Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit di sini? Ya. Nggak ada? Semua sehat ya? Ya. Bagus sekali. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, kita cek dulu kebersihannya ya, kerapian anak. Apakah ada sampah di sebelah anak-anak, di bawah, di kolong meja? Ayo, kalau ada sampah silahkan dibuang dulu di tong sampah di luar, biar kita nyaman belajarnya, tidak ada sampah di kelas. Nih. Bangkunya juga dilurusin ya, jangan sampai ya. Sudah? Udah ya? Dah. Nah, baik. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita biasakan untuk berdoa dulu ya, sebelum atau mengakhiri kegiatan. Sekarang coba siapa yang bisa atau mau memimpin teman-teman untuk berdoa? Siapa mau? Komang mau? Ya, boleh. Ya, boleh di depan ya. Ayo, semuanya berdiri. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Komang. Ya, silakan duduk. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, kita tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Siapa mau ke depan memimpin teman-teman yang tepuk PPK? Gestet mau? Ya, sini. Tepuk PPK. Silakan semuanya berdiri. Tepuk PPK. Renanggote. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. PPK. Terima kasih, bagus sekali Gus ya. Baik, selanjutnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme anak-anak, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa sekarang mau ke depan memimpin Garuda Pancasila? Gus, Robin. Ya, boleh. Ayo semuanya berdiri ya. Kita nyanyi sambil tepuk tangan ya. Yuk, dimulai Gus. 1, 2, 1, mulai. Pancasila akan dukungmu, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi yang sapu. Maju, 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 ayo maju. Baik, terima kasih Gus. Silakan duduk. Ya. Nah, terkait lagu Garuda Pancasila, anak-anak tahu apa itu Pancasila? Garuda Pancasila? Apa itu? Iya, pintar sekali. Lambang negara kita, ya, lambang negara Indonesia. Biasanya anak-anak pernah melihat lambang negara atau Garuda Pancasila di mana? Di sekolah ya, nih di depan kelas yang paling tinggi ya, karena lambang negara. Di bawahnya ada presiden. Nah, bisa anak perhatikan foto Garuda Pancasila di atas. Kenapa dia bisa menempel di atas?
Karena dipaku ya. Kalau selain dipaku bisa nggak agar bingkai itu menempel? Menurut anak-anak? Tidak? Atau bisa? Bisa. Kalau bisa, bagaimana caranya? Dengan menggunakan magnet ya. Asalkan yang ditempel itu menggunakan magnet. Nah, terkait dengan magnet, kita hari ini akan belajar tentang magnet ya. Tentang magnet. Baik, nanti pada saat belajar nanti Bapak akan menampilkan sebuah gambar nanti ya. Sebuah gambar. Setelah menampilkan sebuah gambar, Bapak akan membentuk anak-anak menjadi beberapa kelompok nanti. Setelah membentuk kelompok, nanti anak-anak akan berdiskusi terkait nanti LKPD yang akan Bapak bagikan. Nah, di situ ada tugas. Nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, mengerjakan LKPD. Setelah itu, kembali anak-anak akan melakukan presentasi seperti kemarin. Ya, presentasi. Nanti yang presentasi, harapkan kelompok yang lain juga akan memberikan masukan atau berkomentar. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya itu adalah nanti Bapak harapkan itu anak-anak mampu mengidentifikasi jenis-jenis magnet dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya juga Bapak harapkan anak mampu nanti menuliskan hasilnya itu di dalam LKPD dalam bentuk laporan ya. Dah, sekarang Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Coba diperhatikan slide PowerPoint. Nah, yang di sebelah kanan Bapak, ini sebelah kanan yang ini, itu gambar apa? Ada yang tahu? Gambar kulkas. Kalau yang di sebelahnya gambar? Nah, terkait dua gambar tersebut, apa yang anak-anak ingin ketahui atau yang anak-anak ingin tanyakan dari gambar-gambar tersebut? Ayo, coba Gus. Kenapa pintu kulkas saat ditutup bisa menempel? Kenapa pintu kulkas saat ditutup bisa nempel? Ya, bagus sekali. Kenapa tidak dia langsung tutup, bisa kebuka? Kan tidak ada kuncinya ya. Kenapa bisa menempel? Bagus sekali. Ada lagi yang bertanya? Ya, Wulan ya. Kenapa jarum kompas menunjuk ke arah utara dan selatan? Kenapa jarum kompas menunjuk ke arah utara dan selatan? Nah, bagus sekali, pintar sekali. Kenapa nggak putar-putar terus? Kenapa nggak diam? Ya. Lagi? Ada? Citra? Kenapa jarum kompas bisa bergerak dengan sendirinya? Kenapa jarum kompas bisa bergerak dengan sendirinya? Ya, kompas itu kan nggak ada pengecasannya, nggak ada pengecasan kayak HP ya. Kenapa bisa bergerak dengan sendirinya? Bagus sekali, Citra ya. Nah, terkait materi kita hari ini, ya. Jadi anak-anak akan belajar hari ini tentang mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari, ya, dari benda-benda yang ada di sekitar anak-anak, ya, yang menggunakan magnet. Sudah? Nah, sekarang anak-anak Bapak tugaskan membentuk sebuah kelompok. Bentuk kelompok, nah caranya biasa yang di depan itu cukup ke belakang, yang bangku baris ketiga juga ke belakang. Sisanya yang itu kan karena nggak ada, berarti masuk ke kelompok ini, boleh ya, tetap di situ ya. Ini, nah ini juga, nih masuk ke kelompok ini, udah ya, tinggal, udah pas ya, udah pas. Tak kira enggak. Nah, sekarang Bapak akan membagikan anak-anak LKPD dan bahan ajar. Di sini, nih ya. Nah, sudah semua dapat LKPD dan bahan ajar? Sudah. Nah, sekarang di sini anak-anak tetap diisi dulu nama-nama kelompoknya. Diisi nama kelompok 1, nomor 2 ya. Diisi nama kelompoknya dan juga diisi nama anggota kelompoknya, diisi ya. Isi dulu. Nah, sekarang kalau sudah diisi, nah di sini anak-anak langsung buka ke LKPD 2.
LKPD 2, sebelum mengisi LKPD, ingat anak-anak harus baca dulu langkah-langkahnya ya, mengisi LKPD. Jangan sampai sembarangan diisi ya. Baca dulu langkah-langkahnya. Nah, di sini terkait LKPD 2, ada yang ingin bertanya? Ada terkait LKPD 2? Nih, bisa mengerjakannya. Di sini ada mengidentifikasi jenis-jenis magnet dari benda lingkungan sekitar. Gimana? Ada yang tanyakan? Ada? Kelompok 3 ya. Tugas apa yang harus kita lakukan? Nah, bagus sekali, Kesia ya. Tugas apa yang harus kita kerjakan? Nah, di sini coba anak-anak perhatikan LKPD 2. Di sini ada benda yang menggunakan magnet. Benda yang menggunakan magnet, terus ada di kolom ketiga, itu jenis magnet berdasarkan bentuknya. Dan yang terakhir itu uraian ya. Nah, di sini anak-anak mengidentifikasi atau mencari benda-benda yang di kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet ya. Apa saja sih benda yang menggunakan magnet? Nah, di sini untuk yang kolom ketiga, bentuknya, jenis magnet berdasarkan bentuknya. Nah, dari benda tersebut, magnet apa sih yang digunakan? Entah magnet kan ada banyak. Yang pertama ada magnet apa? Magnet jarum. Lagi ada magnet batang. Lagi ada magnet ladam. Lagi magnet keping ya. Magnet yang terakhir magnet ya. Dan juga ada magnet silinder, lagi satu lupa ya. Nah, jadi itu ada jenis bentuk magnet. Jadi anak-anak mengidentifikasi, misalkan di sini contohnya Bapak kasih tahu. Salah satunya kompas ya. Kompas. Di sini benda yang digunakan tuh kompas. Jenis magnetnya berdasarkan bentuknya. Bentuknya kalau kompas kan ada magnet jarumnya ya. Di dalam kompas ada magnet jarumnya. Nah, kalau uraiannya di sini fungsi magnet tersebut di dalam kompas ini apa sih fungsinya? Yaitu sebagai penunjuk arah ya. Arah utara dan arah selatan. Itu ya. Nah, itu salah satunya. Sekarang Bapak tugaskan anak-anak di sini mencari benda-benda yang menggunakan magnet di lingkungan sekitar. Yang sering anak-anak ketemui, apa sih yang menggunakan magnet menurut anak-anak? Itu ditulis dan juga magnetnya. Magnet apa yang terdapat di dalam benda tersebut. Juga fungsinya gitu ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Untuk materinya, jika belum dipahami atau belum ada yang belum mengerti, bisa dibaca di di bahan ajar lebih jelasnya ya. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Bapak ya. Untuk materi magnet sudah ada di bahan ajar. Silakan anak baca bahan ajarnya baru diisi ya. Silakan Bapak kasih waktu anak-anak 15 menit lah ya untuk bekerja ya. Kenapa? Ya kalau nggak cukup kecilan ya nulis apa aja. Kalau boleh di sini aja, di bawahnya ditulis ya. Di sini lanjut. Kasih aja nomor 2 gitu ya. Kalau nggak cukup gini ya. Belum bisa kecilin lagi nulisnya biar cukup tempatnya. Kenapa kelompok 2 nih ya? Bawahnya boleh nggak? Ya di sini aja buat atau di sini isi aja nomornya. Ya, isi ya nomornya sini lanjut. Kalau nggak cukup ya. Banyak sekali coretan.
Kenapa? Hah? Pas yang ini tuh kan ada Lanjut, lanjut. katanya apa? Ya boleh segitu aja nggak apa-apa ya. Apa? Gimana? Sudah selesai? Sudah semua selesai? Ada yang belum? Semua sudah selesai ya? Nah, baik. Kalau semua sudah selesai, sebelum kita presentasi, masih semangat nih? Kita tes kesemangatan anak-anak ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Sudah? Bapak tes semangatnya anak. Ayo kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Lagi sekali, tepuk semangat. Bagus sekali semangatnya ya. Nah, baik. Kita untuk menentukan kelompok yang presentasi pertama, kita main game talking stick ya. Ingat ya, kita sepakati ini adalah tongkat ya. Peraturannya masih sama. Nanti kita bernyanyi sambil mengoper tongkat ini. Siapa yang dapat paling akhir ketika lagunya berhenti, dia kelompok itu yang akan presentasi pertama ya. Sudah siap? Silakan semuanya berdiri. Berdiri. Kita nyanyi lagu apa? Lagu Indonesia Pusaka. Apa? Panjang nggak apa? Ada yang nggak apa? Kok bisa nggak apa? Kan setiap hari dinyanyikan. Nah, yang lain lagu apa? Garuda Panjang. Itu kan tadi sudah yang pertama. Selain Garuda. Sabang sampai Merauke? Ya? Ya. Baik. Bapak nanti akan memulai mengopernya. Dah, siap? 1, 2, 3. Merauke bergajah. Menyambung menjadi satu. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sudah, kelompok berapa yang dapat? Kelompok 2. Silakan. Yang lainnya silakan duduk dulu. Dah. Yang presentasi pertama kelompok 2 ya. Silakan berdiri. Bentar ya. Nah, silakan di tengah. Agak sedikit maju lagi dikit ya. Halo, perkenalkan kami. Belum, sabar. Sini lagi dikit, geser. Nah, ini geser ya. Geser sini. Aduh. Dah. Ya. Silakan kelompok 2 dimulai presentasinya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk izinnya, bolehkan kami memperkenalkan diri? Jika boleh, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Chandra Tersana. Saya dari kelompok 2. Saya sebagai ketua kelompok dan anggota pertama saya.
Ide Bagus sama Edi Farah, anggota kedua saya. Ide Bagus, Made, Adi Prayoga, anggota ketiga saya. Oke, setelah memperkenalkan ide masing-masing, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang magnet. Yang pertama, kompas. Benda yang menggunakan kompas. Jenis magnet berdasarkan bentuknya magnet jarum. Uraian penunjuk arah utara dan selatan. Nomor 2, pintu kaca atau jendela, magnet batang. Untuk menempelkan pintu kaca agar tidak terbuka. Yang 3, kunci pintu lemari kaca, magnet batang. Untuk mengunci pintu kaca. Yang keempat, speaker atau pengeras suara, magnet keping. Untuk menyalurkan energi elektromagnetik. Yang kelima, hiasan pintu kulkas, magnet keping. Untuk menempelkan hiasan di pintu kulkas. Sekian dari kami untuk mempresentasikan hasil kami. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin bertanya atau berkomentar? Ayo. Ayo. Siapa yang ingin berkomentar? Tidak ada? Oke, silakan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya David Nagom. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok 2. Dari segi suaranya kurang dibesar sedikit dan terlalu cepat. Terlalu cepat katanya. Dan juga suaranya kurang besar. Ya, terima kasih kelompok 4. Ya, yang lain gimana? Gak ada? Gak ada? Baik, terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 4 ya. Silakan duduk kelompok 4. Selanjutnya kelompok yang berikutnya. Bapak coba kasih ke kelompok 2 sekarang. Tunjuk kelompok yang berikutnya. Nah, ayo tunjuk kelompok yang berikutnya maju. Kelompok 4. Ya, kelompok 4. Ayo ke depan kelompok 4. Dah, maju lagi dikit. Dah. Yuk, dimulai. Baik, selamat pagi kepada teman-teman saya. Selamat pagi juga kepada Bapak Guru. Pagi ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai jenis-jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet. Mungkin kalian sudah mengetahui bahwa benda-benda di sekitar kita itu tidak semua menggunakan magnet. Mungkin ada yang menggunakan magnet, mungkin juga ada yang tidak. Tapi sekarang saya akan menjelaskan yang menggunakan magnet saja. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kami dari kelompok 4, saya Nikada Nikita Aulia sebagai ketua kelompok. Ini Komarsiannya. Komarsiannya sebagai tenaga. Setelah itu dia perkenalan dari kami. Sekarang saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Benda yang menggunakan magnet yaitu pertama ada kompas, kedua ada pintu kaca atau jendela, ketiga kunci pintu lemari kaca, keempat speaker atau pengeras suara, kelima hiasan pintu kulkas. Dari kelima benda tersebut, sekarang saya akan menjelaskan jenis magnet yang digunakan oleh kelima benda tersebut beserta uraiannya. Untuk pertama, kompas, jenis magnet yang digunakan yaitu magnet jarum, uraiannya untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Untuk yang kedua, pintu kaca atau jendela, menggunakan jenis magnet yaitu magnet batang. Uraiannya untuk menempelkan pintu agar tidak terbuka. Yang ketiga, kunci pintu lemari kaca, jenis magnet yang digunakan adalah magnet batang. Untuk uraiannya adalah untuk mengunci pintu kaca. Yang keempat ada speaker atau pengeras suara. Jenis magnet yang digunakan adalah magnet keping. Uraiannya untuk menyalurkan energi elektromagnetik sebagai sumber suara. Yang kelima, hiasan pintu kulkas menggunakan jenis magnet keping. Uraiannya untuk menempelkan hiasan di pintu kulkas. Itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum saya menutupnya, apakah ada yang ingin bertanya? Gimana? Ada yang ingin bertanya? Berkomentar? Terkait penampilan dari kelompok 4? Enggak ada? Ada yang beri komentar? Masukan? Sudah bagus? Dah? Baik, karena tidak ada, nah dari Bapak untuk penampilan kelompok 4 sudah bagus sekali ya. Penyampaian materinya sudah bagus. Hasil diskusinya juga sudah benar ya. Sangat bagus sekali. Bapak harapkan ini menjadi contoh nanti ya untuk yang presentasi berikutnya ya. Baik, silahkan ditutup. Sekian dari kami.
Terima kasih. Beri tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Bagus sekali. Nah, sekarang giliran kelompok 4 yang menunjuk kelompok yang presentasi berikutnya. Ya. Kelompok 6. Ya, ayo kelompok 6. Nih, ya, maju lagi dikit. Ya. Ya. Ayo silakan kelompok 6 ya. Selamat pagi teman-teman, saya dari kelompok 6 dan saya sebagai ketua kelompok. Saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis magnet dari benda lingkungan sekitar yang menggunakan magnet. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Bagus Nugraha, ketua kelompok, anggota 1, Pegawai Prapratwi, Jaya Manulia. Dan saya akan benda yang menggunakan magnet yaitu kompas, pintu kaca atau jendela, kunci pintu, lemari kaca, speaker atau pengeras suara. Yang kelima, hiasan pintu kulkas. Kompas, jenis magnet berdasarkan bentuknya yaitu magnet jarum, pintu kaca, magnet batang. Yang ketiga, kunci pintu, lemari kaca yaitu magnet batang, speaker atau pengeras suara yaitu magnet keping. Hiasan pintu kulkas yaitu magnet keping. Uraian kompas menunjukkan arah utara dan selatan. Yang kedua, untuk menempelkan pintu kaca agar tidak terbuka. Yang ketiga, untuk mengunci pintu kaca. Yang keempat, untuk menyalurkan energi elektromagnetik sebagai sumber suara. Yang terakhir, untuk menempelkan hiasan di pintu kulkas. Sekian presentasi dari kami. Ada yang berkomentar? Ya, ada yang ingin berkomentar? Ayo, kelompok 1, kelompok 2 bagaimana? Ada yang ingin berkomentar? Gimana? Ayo, kelompok 2, coba berikan komentarnya ya. Perkenalkan saya dari kelompok 2, menguasai tentang pelajaran karena mempresentasikan tentang diskusi kalian. Menurut saya suara kamu masih kecil dan untuk kecepatan suara sudah baik dan presentasinya sudah baik. Oke, saya. Ya, terima kasih kelompok 2. Kelompok lain gimana? Nggak ada? Baik, tadi cuma dikomentari tentang suara lagi ya, kurang keras lagi dikit ya. Ya, tapi untuk sisanya sudah bagus sekali ya. Tidak lagi? Kalau tidak ada, baik, berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 6 ya. Silakan duduk kelompok 6. Sekarang giliran kelompok 6 untuk menunjuk siapa yang presentasi berikutnya. Yuk, yang kelompok berapa aja yang belum ya? Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Ayo. Yuk, maju lagi dikit, maju lagi dikit. Ya, sudah. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Ayu Marlantriani sebagai ketua kelompok dan anggotanya. Perkenalkan nama saya Iwayan Gede Wali Kusuma Putra. Perkenalkan nama saya Ida Bagus Fitri Madi Putra. Perkenalkan nama saya Putri Dewi. Jadi kami akan mempresentasikan LKPD 2 tentang magnet. Benda yang menggunakan magnet ada kompas, pintu kaca atau jendela, kunci pintu, lemari kaca, speaker atau pengeras suara, dan hiasan pintu kulkas. Jenis magnet berdasarkan bentuknya adalah kompas menggunakan magnet jarum, uraiannya penunjuk arah utara dan selatan. Pintu kaca atau jendela, jenis magnet yang digunakan adalah magnet batang, uraiannya untuk menempelkan pintu kaca agar tidak terbuka. Kunci pintu lemari kaca, jenis magnet yang digunakan adalah magnet batang, uraiannya untuk mengunci pintu kaca. Speaker atau pengeras suara, jenis magnet yang digunakannya adalah magnet keping, uraiannya untuk menyalurkan energi elektromagnetik.
Yang terakhir, hiasan pintu kulkas. Jenis magnet yang digunakan adalah magnet keping. Uraiannya untuk menempelkan hiasan di pintu kulkas. Jadi, itu presentasi dari kelompok 5. Ada yang ingin menanggapi? Mana? Yang ingin menanggapi? Memberikan komentar? Ayo. Gimana? Kelompok 4 lagi. Ya, boleh. Yuk. Perkenalkan, nama saya Dr. Nadong. Saya ingin menanggapi presentasi kelompok 5. Dari segi suara sudah bagus, dan dari segi bicara omongan lagi ya kurang lancar dan kurang lama. Kurang. Ya, terima kasih masukannya dari kelompok 4. Tadi sudah jelas ya suaranya ya. Cuma katanya apa? Kurang lancar dalam penyampaian. Ya. Itu komentar dari kelompok 4. Nanti sebagai masukan untuk kelompok 5 ya. Tidak ada lagi? Ada lagi? Tidak. Ya, baik. Terima kasih kelompok 5. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 5 ya. Silakan duduk kelompok 5. Siapa kelompok yang belum? Kelompok berapa saja? 3 dan 1. Nah, kelompok 5 dipilih. Kelompok berapa yang maju selanjutnya? Kelompok 3. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Kelompok 3. Maju lagi dikit nah. Ya, sini lagi dikit. Oke, siap. Silakan kelompok 3. Baik, perkenalkan, nama saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil pemilihan kami dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Iko Magusantika. Perkenalkan, nama saya Ira Bagus Putri Nugraha. Perkenalkan, nama saya Kada Atudenha. Perkenalkan, nama saya Nuri Purwinda. Baik, saya akan membacakan LKPD 2, yaitu jenis jenis magnet. Benda yang menggunakan magnet yaitu pertama kompas, kedua pintu kaca atau jendela, ketiga kunci pintu lemari kaca, yang keempat speaker atau pengeras suara, yang kelima hiasan pintu kulkas. Benda yang menggunakan magnet pertama, jenis magnet berdasarkan bentuknya. Yang pertama kompas, magnet jarum, dan uraiannya petunjuk arah utara dan selatan. Yang kedua pintu kaca atau jendela, jenis magnet berdasarkan bentuknya. Magnet batang, dan uraiannya untuk mengunci. Ya, baca saja kok. Ya, apa yang dikerjakan? Ya. Baik, saya ulangi karena saya salah membaca. Oh, salah membaca. Ya, Jadi saya ulangi. mengulanginya tadi lagi. Ulangi yang salah tadi saja ya. Yang pertama kompas, jenis magnet berdasarkan bentuknya, magnet jarum, dan uraiannya petunjuk arah utara dan selatan. Kedua, pintu kaca atau jendela, jenis magnet berdasarkan bentuknya, yaitu magnet batang. Uraiannya untuk menempelkan pintu kaca agar tidak terbuka. Yang ketiga, kunci pintu lemari kaca, jenis magnet berdasarkan bentuknya, yaitu magnet batang, dan uraiannya untuk mengunci pintu kaca. Yang keempat, speaker atau pengeras suara, jenis magnet berdasarkan bentuknya, yaitu magnet keping, dan uraiannya untuk menyalurkan energi elektromagnetik sebagai sumber suara. Yang kelima, hiasan pintu kulkas, jenis magnet berdasarkan bentuknya, yaitu magnet keping, dan uraiannya untuk menempelkan hiasan di pintu kulkas.
Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang ingin bertanya, menanggapi? Ya, kelompok 6 ya. Kelompok 6? Ya, benar. Yuk. Menanggapi presentasi dari kelompok tiga. Ya. Dari segi membaca agak kaku dan gugup. Dari segi suara terlalu kecil, bisa agak besar dikit. Untuk presentasinya diskusinya. Itu saja, guys. Ya, terima kasih dari kelompok 6. Dan yang kelompok lain gimana? Ada lagi? Gak ada? Gak ada? Ya, dari tadi seperti yang Gus ya bilang, Gus Bima. Tadi masih terlihat grogi ya. Ya, nggak apa-apa sampai salah baca tadi ya. Nggak apa-apa. Tapi untuk uraiannya, deskripsinya, hasil diskusinya sudah benar ya. Bagus. Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, silahkan duduk beri tepuk tangan dulu kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 3. Yang terakhir, ayo kelompok penutup. Ayo. Kelompok 1. Kelompok 1 paling bagus biasanya. Yuk, sini. Nih, main. Nah, sengken. Dah. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebagai ketua kelompok atas nama Idayo Pramita Suprapti dan anggotanya Budaya Kalinga Pradita. Ayu Kadayati, Komandan Budaya Pika. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengidentifikasi jenis-jenis magnet dari benda di lingkungan sekitar yang menggunakan magnet. Benda yang menggunakan magnet yang pertama yaitu kompas. Jenis magnet berdasar bentuknya, magnet jarum, uraian, penunjuk arah utara dan selatan. Yang kedua, pintu kaca atau jendela. Jenis magnet berdasar bentuknya, magnet datar, uraian untuk menyetelkan pintu kaca agar tidak terbuka. Yang ketiga, kunci pintu lemari kaca. Jenis magnet berdasar bentuknya, magnet bata, uraiannya untuk mengunci pintu kaca. Yang keempat, speaker atau pengeras suara. Jenis magnet berdasar bentuknya, yaitu magnet topik untuk menyalurkan energi elektromagnetik sebagai sumber suara. Nomor 5, hiasan pintu kulkas. Jenis magnet dasar bentuknya, yaitu magnet topik. Uraian untuk menempelkan hiasan di pintu kulkas. Sekian presentasi kami, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1 ya. Ada yang ingin memberikan komentar penampilan kelompok 1? Ayo. Kelompok. Saling tunjuk gimana nih? Coba ayo, yang siapa mau? Dari kelompok 3 nih, nggak pernah ngomong, Bapak lihat. Ayo, berikan komentar saja, apapun saja. Ayo. Silakan, boleh ya. Perkenalkan, nama saya nih, Kesha Simatra Dewi. Saya dari kelompok 3. Dari presentasinya sudah bagus sekali. Saya menyukainya dan itu komentar dari saya. Ya, terima kasih kelompok 3. Katanya bagus sekali presentasinya. Ada yang lain? Kelompok 4 ya. Lagi kelompok 4. Rajin sekali. Saya ingin menanggapi hasil implementasi kelompok 1 ya. Untuk segi suaranya sudah bagus dan implementasinya sudah bagus, tapi dikurangi grupnya karena ini teman-teman kita bukan DPR. Bukan DPR katanya. Ya, terima kasih kelompok 4 ya. Ada lagi? Dah. Baik. Nah, itu tadi komentar temannya. Karena kelompok 3 katanya suka presentasinya. Terus kelompok 4 masih terlihat gugup katanya. Ini kan teman-temannya, bukan DPR katanya. Ya, sudah. Ada lagi? Nggak ada? Kalau tidak, baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Dah.
Nah, sudah semuanya presentasi ya? Sudah. Baik, kalau sudah semua, nah, Bapak rangkum sedikit yang anak-anak presentasikan. Jadi, terkait presentasi yang tadi itu ya sudah bagus dari kemarin-kemarin, sudah ada perkembangan, tapi mungkin gugupnya masih ya. Mungkin karena jarang-jarang ngomong di depan, nggak apa-apa, ya, tapi sudah bagus. Suaranya masih ada yang kecil ya, ada yang masih cepat bacanya ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang penting terdengar jelas oleh teman-temannya. Nah, selanjutnya tentang materi diskusi anak-anak. Itu kan tentang magnet. Tadi sudah banyak yang benar. Tadi tentang kompas. Kompas kan ada magnet jarumnya. Terus untuk uraiannya tadi fungsinya untuk menunjukkan arah. Terus tadi ada pintu kulkas. Jadi pintu kulkas ada magnet apa di sana? Magnet apa yang anak temukan? Di pintu kulkas biasanya magnet batang. Di pintu kulkas kenapa bisa menutup? Ya, di sana ada magnet batang. Jadi pintu kulkas itu ada magnetnya ya anak-anak ya. Kenapa magnet itu kenapa pintu kulkas bisa menempel jika kita tutup? Itu ada magnetnya ya, tanpa kita harus kunci lagi. Kan nggak ada kunci kulkas, nggak ada ya. Jadi kulkas itu ada magnetnya. Kenapa? Itu yang menyebabkan kulkas jika ditutup langsung rapat. Ya, kalau dibuka kan sedikit agak ya atos lah pendek ya. Terus ada apa lagi yang anak-anak temukan? Kunci pintu lemari kaca ya. Pernah lihat lemari kaca yang jeklek-jeklek yang itu ya. Nah, itu yang menggunakan magnet. Magnet apa yang anak-anak temukan? Magnet batang. Ya, magnet batang. Nah, itu fungsinya agar pintu kaca tidak lagi dikunci. Kan biasanya pintu kaca yang terdapat di rak lemari itu ya, yang kecil-kecil ya. Bukan pintu kaca yang besar. Yang besar pintu rumah pakai kaca, pakai magnet kan gampang orang masuk ya. Nanti ada maling nanti ya. Nah, itu sedikit ya. Tadi tentang sifat-sifat magnet di kehidupan sehari-hari ya. Nah, terkait pelajaran hari ini. Hari ini anak-anak belajar apa saja? Tentang magnet dan juga tentang sifat-sifat magnet di kehidupan sehari-hari dan juga benda-benda yang terdapat magnetnya ya. Boleh ya. Baik. Gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Menyenangkan? Bagian mana paling anak-anak sukai atau paling menurut anak menyenangkan? Ya, Gus? Bagian bermain talking stick-nya. Ya. Chandra, bagian Diskusinya. Bagian diskusi. Ya, bagus sekali. Komang? Bagian presentasi. Ya. Nah, jadi itulah tentang sifat-sifat magnet dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, karena semua sudah presentasi, sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi ya. Di sini anak kerjakan secara mandiri, jangan ada yang menyontek. Sekarang anak yang masih di kelompoknya silakan kembali ke tempat duduknya ya. Dah, ini kerjakan secara mandiri ya, jangan ada yang menyontek. Ya, putar ke belakangnya biar cepet. Lebih pas, lebih pas. Tuh, itu ya. Dah, semua? Dah, semua dapat? Koper ke belakangnya biar nggak jangan cepet ya, biar cepet. Dah.
2. Dah, semua dapat. Ada yang dapat lebih? Nggak ada. Dah, baik. Kurang lagi 1. Oh, nih. Silakan diisi dulu identitasnya. Diisi nama, nomor kelas harus diisi ya. Jangan sampai lupa. Dan kerjakan secara mandiri. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah silahkan kumpulkan. Yuk. Oper ke depan. Ya, oper saja ke depan. Yuk, ya ini. Nih, sudah. Sudah. Ini sudah semua. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masih di peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN, ya, peranan dan posisi Indonesia dalam lingkup ASEAN, ya. Itu untuk pertemuan kita berikutnya, ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, sebelum kita pulang, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu daerah seperti biasa. Lagu apa maunya? Lagu daerah. Lagu Putri Cening Ayu, bisa? Bisa ya? Ayo, siapa mimpin? Gus bisa mimpin? Ayo Gus, sini Gus. Gus Agung, ya. Putri Cening Ayu. Lagu lemah lembut, ya. Ayo. 1, 2, 1, mulai. Putri Cening Ayu. Dah ya. Terima kasih Gus Agung ya sudah memimpin. Nah, baik. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, tadi karena di awal kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan berdoa ya. Siapa mau memimpin doa teman-temannya? Coba Wahyu, ayo Wahyu. Silakan ke depan. Pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu ya.
Sini ya, sini. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung, guys. Asana Brahma Santi. Baik, karena sekarang silakan rapikan bukunya, sudah bisa pulang ya.